Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina Mauliani dari kelas 1 PK2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah perusahaan dengan perusahaan pesaingnya. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu ROE, DER, dan dividend yield. ROE adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. ROE ini dapat diukur dalam persen. Semakin tinggi persen, maka semakin baik atau bagus. DER, apa itu DER? DER adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan persentase antara utang dengan ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Selanjutnya ada dividend yield atau DY. Dividend yield adalah jumlah dividen saham tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dari harga pasar terakhir dari saham perusahaan tersebut. Sekarang kita lanjut cara menghitung ROE dan DER. Rumus ROE yaitu net income atau total laba dibagi total equity atau total ekuitas. Saya mendapatkan total laba dan total ekuitas ini dari laporan keuangan. Ini total laba bersih tahun berjalan dan total ekuitas. Ini jumlah ekuitas tahun 2019 dan 2018 kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Setelah itu kita dapat hasilnya yang 2 triliun sekian. Jadi mari kita hitung ya. Total labanya 72 miliar 324.759.909 rupiah dibagi dengan total ekuitas 2.562.575.803.166,5 rupiah, yaitu hasilnya 0,03, dan setelah itu kita kalikan 100. Setelah kalikan 100 hasilnya 3, jadikan persen. Oke, sekarang kita lanjut menghitung DER ya. Caranya itu short term ditambah long term liability dibagi dengan total equity. Saya mendapat short term dan long term liability juga dari laporan keuangan. Ini jumlah liabilitas jangka pendek dan jumlah liabilitas jangka panjang ini ditambahkan, kemudian dapat hasil jumlah liabilitasnya 2 triliun sekian ya. Setelah ditambahkan ini hasil yang tadi dan kita bagi dengan total ekuitas dan ketemulah hasilnya 0,99. Tentunya kita membandingkan perusahaan yang saya pilih dengan perusahaan pesaingnya. Di sini perusahaan yang saya pilih yaitu perusahaan PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan pesaingnya ada ABMM atau ABM Invest Tama Tbk dan ACS atau ACE Hardware Indonesia Tbk. Di sini harga saham PJAA 496, ABMM 1484, ACS 1340. Kemudian ada nilai kapitalisasi yang dimiliki PJAA itu 793,60 miliar, ABMM 409 triliun, ACS 2298 triliun. EPS-nya PJAA 144, ABMM 77, dan ACS 57. PER-nya 3,44 kali untuk PJAA, ABMM 19,15 kali, ACS 23,51 kali. PBV-nya PJAA 0,37 kali, ABMM 1,07 dan ACS 5,13 kali. Oke, sekarang kita masuk ke ROE. Kan tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa di mana yang memiliki persentase persen semakin tinggi maka semakin baik. Di sini jelas kita lihat yang memiliki presentasi yang lebih tinggi yaitu perusahaan ACS
dengan jumlah 21,69 miliar. Kemudian kita ke DER. DER ini sama seperti kayak utang yang saya ketahui begitu. Jadi kalau semakin rendah itu semakin baik. Di sini kita lihat utangnya yang paling tinggi atau DER yang paling tinggi itu adalah milik ABMM. Dan yang paling rendah adalah lagi-lagi ACS. Sekarang kita ke dividen yield. Di sini PJAA membagikan dividen yield paling tinggi ya. Dia membagikan sebesar 4,07%, ABMM sebesar 2,64%, dan ACS sebesar 2,21%. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa perusahaan ACS ini lebih unggul dari perusahaan PJAA dan ABMM. Tapi dari segi dividen yield ini PJAA membagikannya lebih besar ya, 4,07%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah semata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.